menyaksikan agenda takbir edisi kedua kali ini untuk memberikan tanggapan, memberikan komentar, dan memberikan tanggapan pertanyaannya selama acara ini berlangsung, karena insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa akan dijawab oleh kedua pembicara kita pada malam hari ini. Baik, yang pertama pembicara kita adalah Ustadz Irfan Abu Nafid. Kita sapa beliau dulu di studio. Assalamualaikum Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Ini Ustadz Irfan Abu Nafid ini kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau luar biasa aktivitasnya di tengah pandemi Corona COVID-19 ini. Beliau sering hadir di dunia online untuk berbagi ilmu, makanya kemudian Tabir mengundang beliau, Ustadz Irfan Abu Nafid. Beliau adalah seorang dosen, pengkaji balaghah, pengkaji Al-Quran, pengkaji sirah, pengkaji hadis, dan sebagainya. Banyak sekali ilmu yang beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bisa dibagikan kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, Ustadz Irfan Abu Nafid, berkaitan dengan tema pada malam hari ini, yaitu menyikap tabiat Yahudi dalam menyimpangkan syariat ini. Kenapa materi ini perlu dibahas ya? Ini sebagai prolog dulu sebelum nanti Ustadz menyampaikan materinya sekitar 15 menit. Silakan Ustadz disampaikan penjelasannya untuk para pemirsa di Facebook. Stefan, suara saya terdengar? Baik, kita coba hubungi lagi Ustadz Irfan Abu Nafid. Apakah suara saya terdengar? Bismillah. Ustadz, suara Ustadz Irfan tidak terdengar di saya. Halo, tes. Ya. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Nah, di antara urgensi itu mempelajari atau mengenali mengidentifikasi dari tabiat Yahudi. Karena di zaman ini, ikhwatil kiram a'azanallahu wa iyyakum, itu kita dapati di antara tabiat-tabiat seperti ini yang berupaya menyimpangkan syariat, termasuk juga bermain-main istilah. Nah, dalam hal ini memang kita temukan ada di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung tabiat Yahudi semisal seperti itu. Dan Syekhuna Atta bin Khalil, poin pentingnya itu mengingatkan bahwa di antara pelajaran penting dari ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bahas adalah ya. Ya, Ustadz Irfan. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan ya dengan suara Ustadz Irfan Abu Nafid. Sebelum ke Ustadz Irfan Abu Nafid, kita sapa pembicara kedua kita dulu, Ustadz Agus Lukman. Assalamualaikum Ustadz Agus Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Saya sambil menunggu sambungan kembali suara dengan Ustadz Irfan Abu Nafid. Bagaimana tanggapan Ustadz berkaitan dengan pembahasan ini sebelum ke materi, berkaitan dengan tema yang kita angkat, sejauh mana urgensinya kita mengangkat tema berkaitan menyikap tabiat Yahudi dalam menyimpangkan syariat, ya. Silakan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah di malam ini kita bisa hadir dalam kajian takbir, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema yang diangkat tentang Yahudi ini adalah tema yang menarik karena banyak kaum muslimin yang tidak memahami bahwa Yahudi dan Nasrani adalah. Dan yang kedua adalah Yahudi dan Nasrani adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nasrani itu adalah orang yang tersesat. Nanti insya Allah kita akan bahas di mana kaum Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang Nasrani ini yang dikatakan tersesat. Termasuk adalah bahaya-bahaya Yahudi, di mana Yahudi itu adalah adatul istimari di Syarqul Ausat. Di negara-negara adidaya itu menjadikan Yahudi sebagai alat penjajahan di timur. Ini sehingga kaum muslimin itu memahami bahwa Yahudi adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak layak kaum muslimin hari ini mereka itu loyal pada Yahudi atau pada orang-orang yang mereka menjadi. Mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan penjelasan tentang tabiat-tabiat Yahudi ini yang Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan dalam surat An-Nisa ayat 153 nanti sampai 161 sehingga nampak jelas bagaimana tentang akidah yang tidak lurus dan bagaimana tabiat orang-orang Yahudi. Allah mudah-mudahan nanti kita akan mengkaji lebih mendalam. Jadi kalau menurut Ustaz Agus Rukman, ya, beliau ini mudir Ma'had Nusaybah binti Ka'ab Tangerang, bahwa kita perlu mengetahui tabiat dari orang-orang Yahudi karena memang mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka yang secara tidak langsung kita pun nanti kebagian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ke Ustaz Irfan Abu Nafif. Koneksi sudah bisa? Insya Allah bisa. Ustaz Irfan, tadi mau dilanjutkan karena tadi terjeda sedikit. Silakan. Nah, berkaitan dengan ini perbuatan di antara tabiat-tabiat Yahudi itu kan di antara poin yang kita dapat di zaman sekarang tadi. Yang pertama, bagaimana mereka mengolok-olok atau bermain-main istilah Mohon maaf, ini Ustaz Irfan, suaranya ada sedikit gangguan di Ustaz Irfan Abu Nafif. Syariat. Maka ini menjadi tes. Ya, silakan Ustaz. Maka dari itu Syekhuna Atha bin Khalil dalam kitab At-Taisir fi Ushul Tafsir itu mengingatkan betapa penting memiliki wahyu siasi, pemahaman politik yang mendalam, mengidentifikasi bahaya dari tabiat mereka yang memusuhi Islam ini. Maka di sinilah kita belajar mentadaburi Al-Qur'an, lalu kita memahami bagaimana konteks yang kita dapati di zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi pendekatan yang Ustaz Irfan Abu Nafif tadi gunakan pendekatan tafsir, tafsir ya.
Insyaallah taala. Baik, pemirsa di manapun berada, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan pengantar dari kedua narasumber kita, Ustaz Irfan Abu Nafid dan juga Ustaz Agus Lukman. Baik, langsung kita dengarkan pemaparan materi dari kedua pembicara. Yang pertama kepada Ustaz Irfan Abu Nafid, mohon bisa menyampaikan materi pengantar sekitar 15 menit untuk bisa disimak oleh audiens yang ada di rumah melalui siaran streaming dakwah Tangerang Bersyariah. Kepada para pemirsa jangan lupa untuk berkomentar, bertanya dan juga membagikan siaran langsung ini. Semoga kemudian siaran langsung ini bisa disaksikan lebih luas lagi oleh kaum muslimin dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Baik, kita dengarkan materi pertama dari guru kita, Al-Ustaz Irfan Abu Nafid MPDI, kepada beliau dipersilakan. Ini minta tolong di share screen ya. Saya mau disablekan. Ini Bang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum bi fadlillahi taala, kita mempelajari di antara bab-bab penting firman Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal hamdalillah wa salawat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu nuzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Dalam ayat yang agung ini, ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum, Allah jelas menyuruh kepada siapa? Orang-orang beriman. Surat Al-Baqarah ini kan jelas termasuk ke dalam surat Madaniyah. Ini diungkapkan oleh para ulama tafsir. Artinya ayat ini pun juga jelasnya berkaitan dengan peristiwa pasca baginda SAW hijrah ke Yastrib. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Janganlah kalian katakan ra'ina wa qul unzurna, tapi katakanlah unzurna wasma'u, dan dengarkanlah, walil kafirina azabun alimun. Nah, ayat ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum diuraikan dengan cukup menarik mapan di dalam kitab tafsir Syekhuna Atta bin Khalil Abu Ar-Rushtah, di mana ada beberapa pelajaran, namun yang akan kita soroti pada kesempatan kali ini sebetulnya berbicara tentang tabiat Yahudi. Kenapa? Karena sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan nazala fi Yahudi Madinah, tapi berkaitan dengan orang-orang Yahudi, perbuatan orang-orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah. Nah, para sahabat mereka terbiasa mengungkapkan kepada Rasulullah SAW, ra'ina ya Rasulullah, dari kata mura'ah atau ra'a yar'a, berbicara tentang ini ungkapan permintaan tolab ya, dari para sahabat ketika mereka meminta mengawali permintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Yahudi itu kan digambarkan di dalam kitab tafsir para ulama, bagaimana mereka menyimpangkan kalimat ra'ina tadi kepada kalimat yang cukup bisa dikatakan sangat berbahaya. Kenapa? Karena di dalam kalimat ra'ina tadi itu disimpangkan menjadi lafal ru'una. Nah, ru'una itu kan dalam bahasa Ibrani itu bermakna, kalau dalam bahasa kita terjemahkan bermakna koplok, bebal, kurang ajar, wal a'yadzubillah. Artinya, ketika para sahabat mengatakan ra'ina ya Rasulullah, itu mereka menyimpangkan orang-orang Yahudi istizaan dalam rangka apa? Untuk mengolok-olok baginda Rasulullah SAW, itu dengan menyelewengkan, membajak kata ra'ina menjadi ru'una. Maka turunlah ayat ini, la taqulu ra'ina, jangan kalian katakan ra'ina wa qulu unzurna, tapi katakanlah unzurna, ini semakna tapi beda lafal, wasma'u, dan dengarkanlah perintah Allah tersebut, walil kafirina azabun alimun. Nah, dalam hal ini Syekhuna Atta bin Khalil menjelaskan, walil kafirina, lil kafirin, al kafirun dengan alif lam, lil ahdi dalam ayat tersebut, itu jelasnya berkaitan dengan
orang-orang Yahudi orang-orang kafir di masa itu, khususnya Yahudi yang mengolok-olok baginda Rasulullah, azabun alimun, azab yang alimun, mengandung mubalaghah, artinya sangat-sangat menyakitkan, yakni sangat-sangat pedih. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, perhatikan, lafal ra'ina saja itu sesuatu yang sebetulnya secara bahasa ini disorot di dalam kitab tafsir Syekhuna. Lafal ra'ina secara bahasa ini kan sama seperti kita mengatakan dia mengandung makna hakikoh lugawiyah, jadi dia perkataan biasa sebetulnya. Antum bayangkan kalaulah perkataan lafal ra'ina saja yang sebetulnya biasa diungkapkan dalam bahasa keseharian, ketika disimpangkan dia jadi diharamkan, kira-kira bagaimana jadinya kalau ada kalimat demi kalimat yang dimuliakan di dalam Islam, kalimat tersebut mengandung hakikoh syar'iyah, semisal istilah salat, semisal istilah zakat, semisal istilah khilafah, semisal istilah al-iman wal jihad, lalu diselewengkan, dihinakan, direndahkan, atau misal katakanlah yang tadinya dikatakan salat jadi sulit, atau katakanlah yang tadinya khilafah lalu distigma sebagai virus khilafahisme dan lain sebagainya. Maka kita mendapati begini, di dalam tafsir Syekhuna Atta bin Khalil, ini saya jelaskan sangat singkat sekali waktunya, ya. Ini kita lihat saja. Nah, dalam hal ini, di dalam kitab Syekhuna Atta bin Khalil, ya, ini di antara tabiat Yahudi. Makanya Syekhuna Atta bin Khalil belum menyoroti bahwa di antara tabiat orang-orang Yahudi itu adalah mereka menyimpangkan, ya, kalimat dari tempatnya. Yang seharusnya dibaca ra'ina menjadi ru'una. Apa maksudnya? Istizaan bid-dini. Ya. Maka Allah menurunkan ayat itu untuk mengharamkan. Nah, makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir itu di dalam kitab tafsirnya belum memperingatkan. Nah, apakah relevan ayat ini dengan kondisi saat ini? Jelas sangat relevan. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir menyoroti pendalilan dengan keharaman at-tasyabuh bil kufari. Nah, belum mengatakan wal garudu annallaha ta'ala nahal mu'minina an musyabihatil kafirina qaulan wa fi'lan. Dan maksud ayat ini adalah bahwasanya Allah Ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir, baik dalam bentuk perkataan maupun juga perbuatan. Nah, ini sebetulnya sama kalau ada kalimat penghinaan, kalimat sesat menyesatkan, misal Allah itu demokratis. Itu berarti menambahkan sifat bid'ah, ya, tanda petik demokratis kepada Allah Jalla wa'ala biduri dalilin naqliyin. Nah, ini kan mardudun, tertolak, jelas berbahaya. Nah, itu termasuk keyakinan-keyakinan yang batil. Ya. Bagaimana mungkin Allah Jalla wa'ala itu disifati dengan sifat yang diada-adakan atau demokratis. Wa'iyadzubillah, ini pun juga terlarang. Nah, makanya wajar kalau Al-Hafidz Ibnu Katsir bahkan belum menukilkan dalil hadis. Ya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, bahwa siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka termasuk ke dalam kaum tersebut. Maka belum menegaskan fa fihi dilalatun 'ala nahyi asyadidi wa tahdidi wal wa'idi 'ala tashabbuhi bil kufari fi aqwalihim wa af'alihim wa libasihim wa ayadihim wa ibadatihim wa ghairi dzalika min umurihim allati lam tashra' lana wa lam nuqarriru 'alaiha. Nah, bahwasanya hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum jelas mengandung dilalah petunjuk atas larangan yang sangat keras, peringatan, kecaman atas perbuatan menyerupai orang-orang kafir, termasuk diantaranya al-Yahud wan Nasara. Dalam perkataan mereka, perbuatan mereka, pakaian mereka, perayaan-perayaan mereka, ibadah mereka, dan lain sebagainya dari hal-hal yang tidak disyariatkan bagi kita dalam kurung khusus bagi mereka dan tidak bersesuaian, ya, sesuai dengan apa syariat Allah turunkan kepada kita. Nah, berbicara tentang demokrasi, kapitalisme, komunisme, sebetulnya itu diantara kehususan keyakinan dan amalannya orang-orang kafir. Maka ketika berbicara tentang komunisme misalnya, jangan salah, seorang Karl Marx itu kan di dalam biografi jelas dia digambarkan sebagai seorang Jerman keturunan Yahudi yang kemudian mempelajari filsafat, lalu muncullah filsafat tadi metalisme. Dia menganut, ya, menelurkan paham yang kufur, dialektika materialisme. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, ini pun juga termasuk tabiat Yahudi yang menyimpangkan, ya,
menyimpangkan syariat, di samping tadi menyimpangkan kalimat pada tempatnya itu diarahkan kepada yang lain. Nah, kira-kira berbicara tentang wa'yu siyasi, kita mendapati tidak fenomena tadi? Jelas ada. Bagaimana kita mendapati adanya upaya-upaya untuk tadi harbul mustalah atau ini perang istilah, ketika istilah-istilah itu, ketika stigma-stigma negatif itu jadikan sebagai alat untuk apa? Untuk menstigma atau melakukan deradikalisasi, untuk menghinakan, merendahkan, menyesatkan yang namanya khilafah disifati sebagai ajaran radikal, misalnya ajaran teroris misalnya, termasuk juga para pengemban dakwah dianggap sebagai orang yang menyesatkan dan sebagainya, itu diantara tabiat Yahudi yang kita dapati di zaman sekarang dan wajib hukumnya diperingatkan oleh para dai. Baik. Masya Allah, luar biasa menarik pengantar dari Guru kita Ustaz Irfan Abu Nafid ya, bahwa ternyata tafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah 104 tidak sesederhana yang kita bayangkan, bukan sekedar penyelewengan kata ya, tapi lebih jauh dari itu. Di sana tadi disebutkan ada upaya penghinaan dari orang-orang yang terhadap Rasulullah yang maknanya baik awalnya kemudian dipelesetkan menjadi istilah yang membunuh orang Yahudi, dan tadi ditarik oleh Ustaz Irfan Abu Nafid bahwa apalagi kemudian istilah yang memiliki makna khusus ya, kemudian diselewengkan ke mana-mana yang negatif seperti tadi disebutkan khilafah adalah istilah kemudian diistilahkan nanti lapaisme yang disejajarkan dengan komunisme ini adalah secara tidak langsung, secara tidak sadar merupakan tindakan yang mengikuti orang-orang yang demikian ya, secara penafsir ya. Baik, mohon ditahan sebentar Ustaz Irfan Abu Nafid, nanti kita perdalam lagi pemaparan materinya. Kita ke pembicara kedua dulu, Ustaz Agus Lukman yang sudah standby di Ma'had Nusaibah binti Ka'ab. Assalamualaikum Ustaz Agus Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, bisa menyampaikan materinya ya. Mohon maaf dibatasi dulu untuk sesi pengantar ini. Sebagaimana pembicara pertama 15 menit. Silakan Ustaz. Bisa di-share untuk materinya. Materi yang tadi ya, baik, akan dibantu oleh admin. Baik, admin bisa tolong dibantu ya untuk share materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Agus Lukman. Pemirsa sambil menunggu tampilan di layar Facebook, kami perkenalkan Ustaz Agus Lukman SPD ini adalah Mudir Ma'had Nusaibah binti Ka'ab Tangerang. Ya, ini khusus untuk putri Ustaz ya? Ya, khusus putri. Kenapa mengambil segmen ke putri ini, Ustaz? Ya. Kita ingin mengkader para mujahidah yang mereka ikhlas untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga agama ini. Mudah-mudahan mereka termasuk para muslimah yang mengorbankan dirinya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Baik, untuk admin bisa ditampilkan. Baik, Ustaz Agus Lukman sambil itu bisa. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kami sampaikan satu
kitab yaitu Yahudi fi Quran wa Sunnah dari karangan Syekh Dr. Muhammad Adib As-Soleh, ulama Suriah. Jadi ini mudah-mudahan jadikan salah satu literatur. Wa kada ja'at hadhil ayatu ala madhhab binirafihim anil aqidati shahihah. Demikian ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kitab ini dibahas surat An-Nisa 153 sampai 161 sehingga nanti kita punya gambaran yang jelas bagaimana tabiat orang-orang Yahudi ini. Ala madhahiri in hirafihim anil aqidati shahihah. Jadi demikian ayat-ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan fakta penyelewengan. Jadi orang Yahudi itu menyelewengkan ya dari sisi apa? Anil aqidati shahihah. Jadi dari akidah yang lurus, akidah yang benar. Itu pertama yang dilakukan orang-orang Yahudi. Yang kedua, wasai'im min da'awahum kadhibah. Jadi yang kedua, orang-orang Yahudi itu juga klaim-klaim mereka yang penuh kadzib, penuh dusta. Wa kana taitnahum min qatlil anbiya'i bi ghairil haqq. Jadi tabiat Yahudi yang ketiga ini adalah mereka juga bagaimana kebiasaan mereka dalam membunuh para nabi tanpa binggoiril haq. Maka dikatakan dalam ayat 3 dalam surat ini kama ja'at alal iftiraihim ala Maryam. Ayat Al-Qur'an di atas juga menjelaskan bagaimana fitnah mereka terhadap Maryam. Bagaimana kita lihat mereka ini memberikan fitnah yang cukup besar terhadap Maryam. Wa za'mihim annahum qatalu Isa alaihissalam. Dan juga sangkaan mereka bahwasanya mereka sudah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini bukti-bukti yang kita temukan. Wa waqi'u annahum ma qataluhu walakin subbiha lahu. Padahal wakilnya faktanya mereka tidaklah membunuh Nabi Isa tetapi ya, tidak pula mensalib beliau, kan tapi ada orang lain yang diserupakan Nabi Isa alaihissalam untuk wa kasabna ayatani akhiratani annallaha harama 'alal yahudi thayyibati uhilat lahum. Al ayatani akhiratani, jadi dalam dua ayat terakhir yang saya sampaikan tadi ayat 160 dan ayat 161 kasafat ya juga menyingkap anna waha haroma, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alal yahudi, atas Yahudi itu apa? Thayyibati uhilat lahum. Di mereka itu mengharamkan sejumlah hal baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Jadi orang Yahudi ini memang sering mengubah-ubah Taurat, Injil, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanan itu sebelum Taurat turun itu perkara-perkara yang halal. Namun orang Yahudi sudah mengharamkan bagi dirinya, yaitu apa? Daging unta, baik susu maupun daging. Sehingga di dalam Al-Quran nanti diturunkan berkaitan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas orang Yahudi atau binatang yang berbeda. Ini tabiat orang-orang Yahudi, mereka itu mengubah-ubah ya, ajaran ya, baik itu dalam Taurat maupun
Wa dzalika bisababi dzulmihim wasitihim an sabilillahi katsira. Yang demikian disebabkan dzulmihim, jadi kezaliman mereka dan penolakan mereka yang berulang kali terhadap ajaran Allah. Jadi orang Yahudi ini membuat makar, ya. Mereka ini melakukan kezaliman dan penolakan yang berulang kali. Apa sampai cukup di situ? Ternyata tidak, dikatakan dalam kitab ini wa akhdihim riba wa qad hurima alaihim. Juga praktek riba yang mereka lakukan padahal Allah telah mengharamkan riba. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Juga bagaimana mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Inilah tabiat-tabiat orang Yahudi yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Irfan Abu Nafid berkaitan tabiat-tabiat orang Yahudi yang mereka selalu melakukan takrif baik itu secara lafaz maupun secara makna. Wa khatamat ayatu hadiyatu wa situna bi wa'idi sadidil adabil alim fil akhirah. Kemudian ayat 161 mengakhiri dengan ancaman sadidil adabil alim, dengan ancaman dengan siksa yang sangat pedih di akhirat nanti. Wa dzalika bisababi majtarahu minal kufri dzalimi wa wahil ladina yang kutu da'awahum wahidatun wahid. Jadi hal itu disebabkan perbuatan mereka berupa kekufuran, termasuk kezaliman yang nyata yang membatalkan semua klaim mereka satu persatu. Jadi nanti banyak orang Yahudi itu mengklaim yang tidak ada dalilnya atau rujukannya bukti. Waladina in akasa ala tafkirihim wa sulukihim hatta kanat tilka suwaru mukiyatun wa billah. Yang berbalik dengan pemikiran dan sikap mereka sehingga menjadi gambaran yang menjijikkan. Waliyadu billah. Wa qala ta'ala wa atadna lil kafirina minhum adzaban alima. Wa minhuna fi minhum bayaniyatun wa laysat li tab'id idza kulluhum kadzalika ilaman sarallahu sadruhu lil Islam. Ka Abdullah ibni Salam radhiyallahu anhu wa akhirina wa hum gila. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa tadna lil kafirina, kami mempersiapkan orang kafir. Apa itu azaban alima, yaitu azab yang pedih. Wa minhunna, rasa min minhum, dari lafaz minhum, bayaniyatun adalah merupakan bayaniyah atau penjelasan. Bukan min tab'id atau sebagian, karena orang Yahudi itu kafir kecuali yang telah Allah bukakan hatinya pada Islam seperti sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dan lainnya. Dan seperti itu beliau jumlahnya illatun atau sangatlah sedikit. Jadi inilah dijelaskan dalam kitab Yahudi fil Quran wa sunnah itu sangat jelas ya, bahwa Yahudi itu adalah orang-orang yang telah mengubah-ubah ya, keaslian Taurat dan Injil. Dan juga Yahudi
selalu memendam kedengkian terhadap kaum muslimin. Dan termasuk juga orang Yahudi itu kedengkinya akan menyala-nyala. Terus akan menyala kedengkian orang Yahudi. Tatkala apa itu? Tatkala kaum muslimin mendapatkan kebaikan. Juga orang Yahudi ini dan Nasrani tidak akan ridho sampai kaum muslim itu mengikuti agama atau sampai mereka itu dikatakan kaum muslimin itu murtad. Jadi inilah kita lihat tabiat-tabiat kaum Yahudi yang sangat berbahaya. Makanya kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yahudi dan Nasara itu sebagai apa? Pemimpin atau loyal pada mereka. Yang hari ini mungkin banyak kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin diterapkan sistem atau cara-cara yang mungkin baik dalam pemerintahan, dalam kehidupan sehari-hari, itu praktek-praktek tabiat orang Yahudi. Seperti dulu, melampaui batas. Mentakrif kalamullah, ya, baik lafaz maupun maknanya, memalingkan dari ucapan makna yang zahir pada makna yang lain. Dan juga menjadikan bagaimana orang Islam ini, mereka tidak membenci, tidak memerangi orang-orang Yahudi. Justru mereka itu berkawan, mereka bertasamu, dan mereka bekerja sama. Sehingga inilah kalau kita lihat bahaya ancaman dalam siasat dalam politik. Seperti saya sampaikan tadi bahwa negara Daulatul Kubra itu menjadikan negara Daulatul Yahudi adalah ad-datu istimar bin Syarq wa Ausat. Kekayaan kaum muslimin yang jumlahnya di Timur Tengah 10 kali lebih besar dari kekayaan Eropa dan Amerika, sehingga hari ini kaum muslimin di Timur Tengah kayanya diambil diperas. Dengan imperialis penjajahan, dia menggunakan Daulah Yahudi ini sebagai alat untuk penjajahan Timur Tengah. Dan termasuk di negeri kaum muslimin kita lihat mereka banyak sekali yang mereka fanatik, mereka itu juga melakukan hiyal atau tipu muslihat dalam praktek-praktek dalam mereka berpolitik. Hingga banyak kita ketahui ketika kaum muslimin meninggalkan sistem nizam Islam, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan kemaslahatan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Pak Sus. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Agus Ustaz Irfan Abu Nafid dengan pembahasan yang berbeda, tapi tetap sama-sama menarik. Ustaz Irfan Abu Nafid menyoroti pada dua tabiat dari orang Yahudi, yaitu suka menyimpangkan istilah dan juga mengolok-olok agama. Sementara kemudian Ustaz Agus Lukman lebih memperdalam bagaimana tabiat-tabiat yang lain, yaitu dalam hal muamalah, suka melakukan praktek riba, kemudian juga membunuh para nabi. Jadi kalau mereka sudah biasa membunuh para nabi, maka membunuh orang biasa yang bukan nabi bagi mereka lebih sepele. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan uraian singkat dari kedua pemateri. Sebelum nanti kita jawab pertanyaan dari para pemirsa, saya ingin ke Ustadz Irfan Abu Nafid tadi ya, berkaitan dengan penyimpangan istilah dan bermain istilah ya. Ini sebagian kaum muslimin banyak yang menganggap hal ini sepele nih Ustadz Irfan. Mohon maaf, misalnya ada yang menyebut tolabul nusroh dengan tolabul nusroh misalnya. Atau kemudian ada yang menyebut Rasulullah adalah manusia paling demokratis. Sementara demokrasi sendiri
menurut para ulama itu adalah kufur yang haram kita untuk menyebarkannya. Tapi bagaimana kemudian Rasulullah ini dinisbatkan sebagai manusia paling demokratis? Ini apa yang menyebabkan sampai banyak di antara kaum muslimin yang ikut-ikutan lantas mengikuti tabiat orang-orang Yahudi ini, Ustaz? Ini bismillahirrahmanirrahim. Di antara faktornya adalah yang pertama adamul ilmi, yang kedua ittiba'ul hawa. Bismillah, tes. Ya. Lanjut, Ustaz. Jadi yang pertama jelas tadi. Adamul ilmi, ya. Yang pertama adamul ilmi, karena ketidakpahaman mereka atas berbagai macam jebakan-jebakan mereka yang benci Islam dan mereka mempermainkan istilah, maka sebagian orang itu latah saja. Lalu yang kedua, kadang pula bisa juga ada orang yang paham sebetulnya khilafah ajaran Islam, tapi karena mereka terberdaya barangkali dengan dunia, sehingga mereka berani menjadikan bahasan al-khilafah sebagai olok-olokan semata. Saya contohkan begini. Di dalam kitabnya Syekhuna Abdullah Ba'alwi, itu di dalam kitab Sulamut Taufik misalnya. Di dalam kitab ini kan ada pembahasan tentang jenis-jenis ar-riddah, kemurtadan. Salah satu kismunnya, salah satu jenisnya adalah riddah min haitsul aqwali, karena perkataan. Di antara jenis perkataan yang menjadikan seorang bisa menjadi murtad adalah ihtiqaran. Perkataan yang merendahkan, misal li syar'i, terhadap hukum syara, termasuk juga terhadap ajaran Islam tadi itu ya, akidah Allah Rasulnya, malaikat dan para Rasulnya. Nah, termasuk di antara sebabnya diungkapkan oleh Al-Imam Ba'alwi, Abdullah Ba'alwi ini. Ada kalimat waqad katsura fi hadzal zamani at-tasahhulu fil kalami, bahwa telah banyak di zaman ini, di zamannya siapa? Di zamannya Abdullah Ba'alwi ini. Ini beliau hidup sudah tahun 1700-an. Ya, kemudian kitab ini disyarah oleh siapa? Syekhuna Nawawi Al-Bantani. Maka muncul kitab Amir. Ya. Suara hilang ya. Baik, Ustaz Irfan, suaranya sepertinya terputus, Ustaz Irfan. Tes, masuk lagi ya. Ya, silakan. Nah, tadi bahkan ini Abdullah Ba'alwi menyiratkan bahwa di zamannya beliau saja itu ada orang-orang yang memudah-mudahkan berkata-kata, menganggap enteng suatu perkataan, hatta innahu, hingga perkataan tersebut yakhruju min ba'dihim, katakanlah sebagian dari mereka mengeluarkan al-fadhun tukhrijum anil islami, mengeluarkan lafal-lafal perkataan-perkataan yang mengeluarkan mereka dari Islam. Wala yarawna dzalika dzanban, pada saat yang sama mereka tidak melihat hal itu merupakan perkataan yang mengandung dosa. Bahkan fadlan an kaunihi kufran, tidak, apalagi kalau mereka menyadari itu merupakan perkataan yang mengandung atau menyebabkan kekufuran itu sendiri. Ya, ini kan sangat berbahaya. Ya, Ustaz Irfan, ini ada pertanyaan dari netizen ini, dari Pandi namanya. Kebetulan pas sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Irfan. Jika ada seorang muslim memiliki tabiat atau kebiasaan yang menyerupai kaum Yahudi, yakni menyimpangkan syariat Allah, apakah telah mengeluarkan diri dari kemuslimannya, Ustaz Irfan? Nah, pertanyaan ini dijawab sebetulnya oleh siapa? Oleh Al-Hafidz As-Suyuti di dalam kitab As-Sunnatu wal Bid'ah. Salah satu kitab Al-Hafidz As-Suyuti membahas tentang sunnah dan bid'ah. Nah, di antara pembahasan beliau, termasuk juga para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah lainnya, adalah bahwa hadis man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum itu tingkatan konsekuensinya berbeda-beda tergantung dari bentuk penyerupaannya. Saya contohkan begini. Kalau ada orang yang menyerupai orang kafir bersujud menyembah kepada berhala, itu di antara perbuatan kekufuran. Apakah orang pelakunya bisa menjadi kafir? Jelas bisa menjadi kafir. Atau misal kadang ada pula dalam bentuk perkataan. Orang mungkin menyerupai orang kafir atau dalam bentuk pakaian misalnya. Nah, itu sejauh mana tingkat penyerupaan tasyabuh tadi
itu menentukan ya tingkat kebatilannya. Ada bisa jadi orang menyerupai orang kafir jatuhnya adalah maksiat, dosa besar. Ada pula yang katakanlah sampai mengeluarkan mereka dari dinul Islami. Ya. Itu perlu dilihat kasus per kasusnya. Ini wallahu a'lam bishawab. Jadi bagi kita tentu yang tidak melakukan tidak boleh sembarangan untuk menjustifikasi kalau tanpa ilmu saja. Tapi di sisi lain juga kita tidak boleh sembarangan untuk memperolok-olok seperti orang Yahudi karena bisa menggelincirkan akidah ya seperti itu Ustaz Irfan Abdul ya. Betul Ustaz. Baik. Kita ke Ustaz Agus Lukman. Tadi ada pernyataan menarik berkaitan dengan kebiasaan orang Yahudi yaitu gemar membunuh para nabi. Ya. Jadi ini kan luar biasa, kejahatan luar biasa. Artinya utusan Allah yang dikirim oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah, tetapi kemudian dibunuh. Jadi kalau dalam dunia ketatanegaraan kan misalkan kita kepala negara mengirimkan duta besar atau utusannya kemudian dibunuh oleh negara yang dikirim utusan itu kan tentu akan menyebabkan kemarahan dari negara yang mengirimkan. Nah, ini Allah mengirimkan nabi, mengirimkan rasul, kemudian dibunuh oleh orang Yahudi dan ini menjadi tabiat. Ditarik ke konteks saat ini banyak diantara kaum muslimin yang masih berbaik sangka kepada orang-orang Yahudi ketika misalnya mereka menzalimi orang-orang kaum muslimin yang ada di Palestina bahwa mungkin saja Yahudi ini bisa diajak dialog untuk bisa berubah, ya. Makanya kemudian ada orang-orang yang terpedaya datang ke sana bernegosiasi dan lain sebagainya. Nah, ini pandangan Agus Lukman seperti apa? Apakah mungkin orang-orang Yahudi yang punya tabiat suka membunuh para nabi ini kemudian bisa diajak berdamai untuk kemudian diatur? Nah, nabi saja dibunuh, apalagi kita sebagai pengemban dakwah orang-orang yang bukan nabi tentu kemungkinan kecil kan diterima oleh mereka. Gimana Ustaz? Ya, jadi memang itulah digambarkan bahwa tabiat orang-orang Yahudi itu tadi disampaikan mereka itu wa makana taitanahum min qatli anbiya'i bin ghairil haq. Jadi mereka itu bagaimana kebiasaannya dalam membunuh para nabi tanpa kebenaran. Jadi termasuk bagaimana mereka itu tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala ketika ada rasul atau nabi yang bukan dari Bani Israel. Karena dia mempunyai kemuliaan anggapan bahwa nabi itu harus dari Bani Israel. Kenapa tidak mau beriman pada Muhammad SAW? Karena salah satunya karena tidak ada atau tidak berasal dari Bani Israel. Jadi menunjukkan bahwa mereka terus-terus ada usaha dendam terus-menerus kepada umat Islam sampai mereka tidak ridho menjadikan umat Islam itu ikut pada agama mereka atau jadi inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang Yahudi yang mereka bisa saja secara kaulan ucapan baik secara fiklan tindakan yang mereka mengklaim mengubah ajaran-ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara mengimani Allah mereka bisa mengimani, tapi perkara nabi dan rasul kalau tidak berasal dari Bani Israel dia tidak akan mengimani. Inilah perkara kalau kita lihat termasuk sifat-sifat orang Yahudi ini yang mereka itu sombong, kita katakan hial atau tipu muslihat sampai mereka itu menyelamatkan kekufuran atau kesesatan mereka dengan cara-cara yang kita lihat dalam sirah yang dilakukan orang-orang Yahudi itu memusuhi umat Islam. Nah, celakanya banyak orang-orang munafik, orang-orang Islam ini yang mereka bersekongkol bersama-sama
mereka mengikuti agenda orang-orang Yahudi. Jadi itulah tindakan-tindakan yang sangat keji yang mereka biasa lakukan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini ketika melihat perkembangan yang maju dalam teknologi dan pertanian, ya, senjata dan sebagainya, banyak orang yang istilahnya mereka itu kagum, gitu, atau mereka menjadikan teman setia. Sebenarnya di Al-Quran dikatakan tidak boleh umat Islam ini. Namun karena mereka melihat kemajuan teknologi dan pertanian dan sebagainya dari Israel atau Yahudi ini, seringkali mereka menganggap ini bukan bahaya yang sangat besar. Termasuk bagaimana sikap perilaku Yahudi terhadap apa kita lihat dalam bidang ekonomi adalah mereka akan mempraktikkan sistem riba yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah sangat jelas tabiat orang Yahudi ini kepada. Jadi inilah langkah-langkah kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ya seperti yang dilakukan oleh jin. Mereka seringkali mengubah, ya, mengotak-atik istilah dan sebagainya sehingga umat Islam itu mereka tersesatkan dalam perkara-perkara Islam yang mereka tidak pahami. Dan mereka tidak akan berhenti terus-menerus. Ya. Upaya-upaya mereka, ya, baik secara media, ya, baik mereka secara opini, ya, baik secara kurikulum dan sebagainya. Berusaha orang Yahudi ini juga akan mengeluarkan dari keyakinan yang haknya umat Islam sampai mereka juga tidak istilahnya meyakini kebenaran dari Nabi caranya. Nah, inilah yang kita lihat adalah tabiat orang Yahudi. Yang mereka itu beriman pada sebagian, namun juga mengkufuri sebagian. Yang hari ini umat Islam sudah banyak yang meniru. Baik, Pak Kusuma, ini ada pertanyaan dari pemirsa yang pas dengan tadi apa yang disampaikan. Di balik hegemoni kapitalisme Barat di negeri-negeri Muslim saat ini dan di dunia secara umum ada dominasi Yahudi. Namun tidak semua umat Islam paham tentang kondisi ini. Bagaimana untuk menyadarkan umat Islam terkait dengan hal ini? Apalagi kemudian kita lihat Yahudi saat ini mendapatkan backup dari negara adidaya, sementara umat Islam saat ini boro-boro mendapatkan backup negara adidaya, mereka terpecah menjadi negara yang kecil-kecil, 55 negara atau lebih. Gimana ini untuk menyadarkan umat dan solusinya agar bisa kemudian kembali memusahi kepemimpinan umat di dunia? Umat Islam harusnya memahami konsepsi politik Islam, paham siasi. Jadi, bagaimana studi kawasan? Baik, kita lihat bahwa yang menjadikan qadiyah Dawlatul Kubra, negara-negara imperialis pertama adalah qadiyah Eropa. Yang kedua adalah qadiyah Syarq Ausat. Jadi ketika Timur Tengah itu persoalan yang muncul, bagaimana sejarahnya Israel, bagaimana sejarah negara bisa berdiri, ialah kontribusi dari Inggris. Termasuk ketika melepaskan dari Inggris, maka Amerika masuk menjajahnya kembali. Maka saya katakan tadi, adatul istimar Syarq Ausat menjadikan alat penjajahan itu adalah negara Yahudi. Ini adalah planning dari Amerika Serikat untuk Amerika bisa mengusir dominasi Inggris di Timur Tengah dan mereka menjadi masuk dalam cengkraman imperialisme. Jadi banyak kaum muslimin juga tidak melihat sebenarnya siapa yang menjadi negara adidaya ini, apakah Amerika atau Yahudi kan gitu. Ya. Jadi bisa dilihat negara itu ya apakah mereka memimpin atau dipimpin. Jadi negara yang Dawlatul Kubra itu bukan negara yang ekonomi kuat, bukan. Tapi negara yang punya pengaruh ketika dia memerintahkan maka semua mengikutinya.
Hari ini kaum muslimin tidak memahami studi kawasan di dunia, sehingga menganggap ya bahwa ketika negara sekuler, negara Yahudi ini, ya, mereka seakan-akan negara yang menjadi pemimpin di Timur Tengah. Bahwa mereka ada ya, karena kontribusi dari negara Inggris sebelumnya, kerjasama untuk menggulingkan khilafah Islam. Setelah khilafah Islam runtuh, maka mereka kembali ya, dalam cengkeraman Amerika, dan lagi kembali bagaimana hegemoni ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang perdagangan, ya, teknologi dan sebagainya. Karena Amerika memberikan kontribusi terhadap keberadaan Yahudi ini. Maka di sini umat Islam harus mengetahui sebenarnya yang bahaya itu yang mana, yang paling besar itu adalah negara Fathul Kubra, yaitu adalah Amerika Serikat. Ya. Tanpa Amerika maka tidak akan mungkin keberadaan eksistensi ya, Yahudi di Palestina ini akan dia meluaskan wilayahnya tanpa bantuan, tanpa pertolongan, dan tanpa backup dari Amerika. Termasuk negara-negara di sekitarnya, kita lihat yang kaum muslimin punya pasukan, punya kekuatan senjata, mereka tidak mampu ya, untuk melawan ya, Israel, melawan Yahudi ini yang jumlahnya ya, tidak lebih dari 7 sampai 8 juta penduduk. Ini sesuatu yang menjadikan persoalan. Boleh dibilang omong kosong atau mustahil, Ustaz ya, yang upaya diplomasi ini bisa menggeser dominasi Yahudi dengan negara hidayah, Ustaz ya. Ya, jadi tidak bisa diselesaikan persoalan Palestina Yahudi ini dengan one man, one dollar, ya, dengan misi kemanusiaan dan sebagainya, ya, dengan khilafah, baru selesai persoalan di Timur Tengah itu. Ya, baik. Kita sapa dulu beberapa netizen yang sudah berpartisipasi. Ada sekitar 44 netizen yang sudah berpartisipasi di dakwah Tangerang Bersyariah. Acara ini juga ditonton di link syariah grup khusus. Ini ada tanggapan dari Muhammad Al-Fatih Imak, kemudian Muspan Timur hadir, kemudian dari Muhammad Fatah Mauliyadi Bismillah Bandung Kecamatan Benda Imak, kemudian juga dari Karina Maurin, semoga mencerahkan umat, kemudian dari Makharoji Abu Rafli ada pesan untuk Indonesia dan dunia Islam harus ikut kajian ini. Ada Tio Chan Galeong hadir dan yang lain sebagainya. Mohon maaf tidak bisa dibacakan satu persatu. Ini ada pesan, ada pertanyaan sepertinya cocok untuk Ustadz Irfan Abu Nafid dari Akuna Pandi ya. Sebentar. Bagaimana sikap kaum Yahudi saat khilafah tegak nanti? Apakah ada kitab yang membahas tentang hal itu? Ustaz Irfan Abu Nafid, silakan bisa dibantu jawab. Bagaimana kira-kira sikap Yahudi saat khilafah tegak nanti? Apakah ada kitab yang membahas tentang hal tersebut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini berkenaan dengan ketika khilafah sudah tegak. Ini kan yang pertama begini, apakah ada kitab yang khusus membahas tentang itu? Itu Al-Fakir pribadi belum menemukan kitab yang secara khusus menganalisis peristiwa politik di masa mendatang ketika khilafah tegak, menggambarkan bagaimana sikap Yahudi seperti itu. Yang kedua, kalau berbicara tentang Yahudi di akhir zaman, ini kan jelasnya di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan era kekhilafan Al-Mahdi, itu kan diantara yang akan berhadapan dengan kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, namun kaidah umumnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni
yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Itu kan Allah menggambarkan, menginformasikan bahwa di antara pihak-pihak yang memusuhi baginda SAW itu ada dari kalangan syaitan golongan jin, ada pula syaitan dari golongan manusia. Nah, ketika para ulama, para dai, mereka memperjuangkan Islam, mewarisi sebagai pewarisnya para nabi, pewaris risalah dan petunjuknya baginda SAW disebarkan ke seluruh penjuru dunia, maka pada prinsipnya hal yang sama, ya, iblis pun juga mereka tanda petik mewariskan permusuhannya. Makanya iblis digambarkan dalam Al-Qur'an, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Ini pun juga baik ayat yang tadi yang saya sebutkan, zukhrufal qawli ghurura, dan janji iblis la uzayyinanna lahum fil ardi, itu kan mengandung petunjuk adanya visi dari iblis dan syaitan itu, baik golongan jin dan golongan manusia, ini menyesatkan umat manusia, menghiasi perbuatan buruk mereka, termasuk tadi itu di antara yang kita dapat dari tabiat, ya, mereka yang musuh Islam adalah mempermainkan bagaimana nasibnya ketika khilafah ditegak di akhir zaman. Ini jelas tuh ya, baik secara politis dan ideologi, ini kan mengandung potensi benturan, ya jelas adanya potensi benturan. Benturan dalam arti khususnya tuh ya, secara politis karena katakanlah karakter politik antara kaum muslimin Islam dan kaum muslimin dengan Yahudi berseberangan, apalagi tuh ya, dilandasi oleh perbedaan ideologi itu sendiri. Ini jelas ya, bisa kita tanda petik pastikan ini akan terjadi itu ya, benturan clash of civilization ya, dari segi tadi benturan dua ideologi, ataupun juga bahkan ideologi kapitalisme, ideologi komunisme yang dianut oleh para penganut agama-agama lain, baik dari kalangan Yahudi ataupun juga Nasrani, ini menjadi tantangan. Wazira'an bizara'in hatta law dakhalu fi juhudil dhabbin lattaba'tumuhum. Nah, ini kan kalau kita perhatikan hadis ini berbicara tentang masa kapan, jelasnya bukan di masa baginda Rasulullah, tapi suatu masa di akhir zaman, tatkala beliau menggambarkan, bahkan diungkapkan dengan kalimat-kalimat taukid, penegasan. Kalau dalam ilmu balaghah kan jelas adanya penegasan tadi, berarti meyakinkan, menafikan adanya keraguan, menafikan adanya pengingkaran, bahkan diungkapkan dengan lam jawab sumpah dan nun taukid, latattabi'anna. Sungguh engkau, kalian akan mengikuti sunan. Sunan ini kan dalam bentuk jamak tuh ya. Jamak dari kata sunnatun. Kalau digambarkan jamak oleh baginda Rasulullah berarti mengandung petunjuk, ada banyak jalan-jalan kebatilan yang akan kita temukan di akhir zaman. Alladzina min qablikum, mereka yang ada sebelum kalian, shibran bi shibrin, katakanlah selangkah demi selangkah, sahasta demi sahasta. Kalimat shibran bi shibrin wa dzira'an bi dzira'in ini kan jelasnya mengandung makna kiasan untuk menggambarkan betapa penyesatan tadi itu kadang sedikit demi sedikit. Antum bisa bayangkan bagaimana ketika berbicara tentang syariat jihad, syariat tentang jilbab, syariat tentang hormat LGBT, syariat tentang khilafah, ini kan diantara hal-hal yang berupaya disesatkan di zaman sekarang oleh orang-orang liberal. Ada orang di sana mengatakan, orang liberal, bahwa yang namanya LGBT itu given, pemberian dari Tuhan. Ada, saya punya datanya kan begitu. Nah, ini kan berbahaya. Nah, baginda Rasulullah menggambarkan, hatta law dakhalu fi juhudid dhabbin lattaba'tumuhum. Hatta, hingga kalaulah mereka, orang-orang kafir ini, mereka masuk ke dalam lubang kadal gurun sekalipun, lattaba'tumuhum, maka sungguh kalian akan mengikuti mereka. Nah, kalimat law dakhalu fi juhudid dhabbin ini pun kan mengandung ini makna majazul isti'arah tamtsiliyah. Jadi kalimat perumpamaan yang dipinjam oleh baginda Rasul menggambarkan betapa ya, sampai sekecil apapun, bukan hanya pakaian, bukan hanya bahkan dari segi pemikiran pun juga ini akan kita dapati di akhir zaman. Nah, siapa mereka? Kata baginda Rasul, kata para sahabat, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Sama. Rasulullah menjawab, siapa lagi? Ya. Nah, ini kan meskipun hadis ini hadis khobar, tapi jelasnya mengandung kecaman pula, peringatan.
Artinya di antara hal yang perlu diingatkan kepada kaum muslimin ketika Rasulullah menggambarkan 3 tahapan pengkadaran, tahapan bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat, menyingkap makar-makar musuh Islam, menyingkap kejahatan-kejahatan, penyesatan-penyesatan, ya, ketika Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ini merupakan hal yang juga wajib diteladani oleh para dai dan para ulama, mengkadar para dai yang para ulama, para thalabul ilmi yang paham Islam, memperjuangkan Islam, lalu bergerak tentang masyarakat, menyingkap berbagai macam makar-makar, penyesatan dan lain sebagainya, termasuk juga tadi penyesatan di bidang istilah. Tapi jangan salah, terakhir orang-orang Yahudi kan mereka di zaman Rasulullah SAW sampai membunuh itu. Di masa baik, suaranya hilang, Ustaz. Kita ke pemateri kedua, Ustaz Agus Lukman. Masih standby, Ustaz Agus Lukman? Masih. Ini ada pertanyaan. Kalau orang-orang Yahudi barangkali tidak kita temukan ya di negeri kita Indonesia secara apa namanya terlihat di masyarakat. Tapi yang ada adalah orang-orang yang liberal, yang pemikirannya itu tidak jauh berbeda atau berkiblat ke pemikiran orang-orang Yahudi yang tadi kita bahas. Nah, sikap kaum muslim terhadap tokoh-tokoh intelektual seperti ini seperti apa ini? Apakah disikapinya seperti apa, diposisikan seperti apa? Suaranya putus-putus, Ustaz. Pertanyaannya. Ya, sikap kaum muslimin terhadap tokoh intelektual yang berkiblat ke Yahudi. Ini seperti apa sikap kaum muslimin semestinya yang dilakukan? Ya. Jadi seharusnya jelas Al-Quran bagaimana menuntun umat Islam, bagaimana mereka loyal pada siapa, dan umat Islam itu harusnya bersikap tegas kepada siapa. Ini seringkali mereka tidak bisa membedakan. Hari ini mungkin berbeda pendapat, bisa jadi mereka menjadikan musuh gitu. Tapi orang-orang Yahudi Nasrani menjadi apa? Teman setia atau menjadi kawan. Ini yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tattakhidhu. Ya, tidak. Janganlah kau mengambil. Teman setia aja nggak boleh gitu loh. Apalagi gitu loh. Pemimpin ya. Dan apalagi mereka condong sedikit saja. Atau mereka bekerja sama. Ya, memang banyak kaum muslimin itu mereka tergiur karena apa? Kerjasama. Baik bidang ekonomi, dalam bidang perdagangan, dalam bidang penelitian dan sebagainya, karena memang Israel punya dana yang besar. Dia ingin mengembangkan market, maka itulah banyak umat Islam yang tergiur. Kita lihat mereka bekerja sama di dalam penelitian dan lain sebagainya. Termasuk dalam pemikiran, ya. Maka kalau kita lihat banyak umat Islam yang mereka tidak sadar tentang bahaya bagaimana tabiat. Ya. Kaum Yahudi sudah sangat jelas, maka itu akan menimbulkan doror bahaya yang sangat besar bagi umat Islam. Maka umat Islam tidak boleh, ya, tasabuh tidak boleh, mereka ittiba apalagi kan gitu. Ya itibanya pada Rasulullah SAW tidak boleh, haram itiba ya selain pada Rasulullah SAW. Apalagi dia mengikuti jalan-jalan orang Yahudi, tidak akan pernah berikan kemaslahatan sedikit pun, justru kenaan azabun alim, azab yang sangat pedih. Inilah maka kita harus melihat dari sisi musyarakah, dalam sisi ziarah kunjungan itu. Kan kita lihat banyak orang-orang Islam berziarah ya,
ke Israel. Terus mereka akhirnya kagum memberikan suatu kemajuan-kemajuan bangsa Israel. Akhirnya kemajuan itu akhirnya mereka melupakan misi besar mereka itu ingin memurtadkan, ingin mengeluarkan umat Islam dari apa? Nah, ini bahaya yang harusnya diketahui, apalagi kalau hal itu dilakukan oleh apa? Ulama, naudzubillah min dzalik. Jadi ini adalah intinya dijauhi Ustaz ya, ulama dijauhi dari umat dan dijauhkan dari umat ya. Baik, ada pertanyaan? Ya diharamkan perkara itu. Ya, baik Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Ummu Hisam untuk kedua pembicara nih. Mungkin dijawab singkat. Adakah di antara kaum Yahudi saat ini yang berpeluang dijadikan seperti Yahudi Bani Qainuqa dan Bani Quraidah yang mendukung berdirinya daulah Islam sebagaimana di masa Rasulullah SAW? Artinya Yahudi sempat ada yang mendukung daulah Islam, meskipun kemudian belakangan mereka berkhianat kepada Rasulullah. Nah, apakah terdapat kemungkinan juga di masa nanti ketika khilafah itu ada dukungan dari Yahudi ini, dan Irfan Abu Nafi? Perlu diklarifikasi begini, di dalam kitab Ad-Daulatul Islamiyatu karangan Al-Qadi Taqi dan Mabani, ini kan kitab sirah yang yang difahami itu berdasarkan perspektif siasah, kan begitu. Ru'yatun siasiyatun. Nah, di dalam kitab Ad-Daulah ini kan ada bahasan yang menggambarkan jelasnya baik Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraidah itu kan juga bukan Yahudi yang diam, ya. Di antara mereka jelas ada upaya-upaya pengkhianatan dan sebagainya, sehingga anasir-anasir kekuatan-kekuatan Yahudi ini di masa lalu yang berkhianat kepada perjanjian dengan baginda Rasulullah ini kan betul-betul diselesaikan. Nah, makanya jadi perlu saya klarifikasi itu kalau diasumsikan Yahudi Bani Qainuqa dan Quraidah ini mendukung politiknya baginda Rasulullah. Itu kalaupun dikatakan mendukung, saya katakan tidak. Tapi mereka tetap digambarkan melakukan makar dan sebagainya. Nah, ayat yang menggambarkan la taqulu ra'ina wa qulu dzurna ini kan berbicara tentang orang Yahudi di Madinah sebetulnya. Yahudi di Madinah yang paling kesor siapa? Di antaranya tadi Qainuqa dan Quraidah. Di antara mereka ada yang melakukan pengkhianatan, diselesaikan secara politik oleh baginda Rasulullah, selesai urusan dengan mereka mampu tanda petik dikalahkan secara ideologi dan secara politik. Jadi artinya betul kalau misalnya Syekhuna atau dalam kitab tafsir ini kan peringatkan, ya. Jadi sampai kapanpun juga kaum muslimin wajib waspada sebetulnya, wajib memiliki wa'yu siyasi. Bahkan makanya di paragraf terakhir belum mengingatkan fa innal mutadabbira laha yara anna Allah Subhanahu wa taala qad wasafa waqi'ahum wa bayyana tabai'ahum bayanan la yaqifu 'indal ijmali, bahwa di dalam ayat-ayat yang tadi dikutip Syekhun atau bin Khalil, Allah menjelaskan bahkan secara tafsil terperinci di antara karakteristik ya Yahudi yang wajib, yang harus yang sudah semestinya wabi khasatin sudah seharusnya dipahami oleh para pengemban dakwah Islam, minhum al-amiluna listi'na fil hayatil islamiyati fil arudi liyatabayyanu anna ma'rifatal waqi'a siyasiyya lil quwa al-mu'athirata afradan kanu aw jama'atin aw duwalan amrun muhimun wa muhimun litamul ma'hum. Jadi mengenali betul potensi-potensi kekuatan, anasir-anasir kekuatan yang bisa menggerus daulah Islamiyah itu harus dipahami oleh para pengemban dakwah sendiri. Apalagi kalau berbicara tentang Yahudi dengan tabiat mereka yang disifati Allah Subhanahu wa taala ghairil maghdubi alaihim. Nah, di antara tafsil pemisahan dari para ulama, al-maghdubi alaihim, jumhur ulama mengatakan ayat al-yahud, saya bangsa Yahudi. Jadi tetap wajib hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Pemirsa, kita di pukul 21.20 ya, 10 menit lagi agenda kita tabir edisi 2 telah bernafas Islam rahmatan lil alamin dengan tema menyingkap tabiat Yahudi dalam memalingkan syariat, akan segera
akan berakhir. Sebelum ke materi penyampaian kalimat pesan terakhir dari para pembicara, ini ada pertanyaan untuk Ustaz Agus. Bagaimana umat Islam tidak bergantung lagi dengan teknologi buatan Yahudi saat ini sebelum daulah khilafah? Ya, jadi umat Islam harusnya mempunyai planning, mempunyai rencana besar. Jangan sampai umat Islam itu tidak mempunyai rencana besar. Karena amkani dauli atau amkatu mahaliyah, kemungkinan peluang. Kalau kita lihat kondisi COVID-19 ini, bisa peluang itu sifatnya internasional atau lokal, maka umat Islam harus punya rencana besar. Punyai rencana apa itu? Daulah apa? Persoalan bahwa negara-negara yang jadi negara didaya seperti Jerman itu diprediksi kalau mereka itu mendirikan industri militer, maka mereka akan jadi negara yang besar. Namun hari ini mereka dialihkan. Industrinya adalah industri komersial. Maka umat Islam juga harus membangun dari sona'ah ini adalah berbasis adalah militer, sehingga umat Islam punya kekuatan. Karena kita punya potensi, mempunyai kekuatan orang-orang yang ahli dalam militer, apalagi punya konsep bagaimana membangun suatu negara yang besar, yang punya kekuatan, yang nanti akan menjadikan getar musuh-musuh Islam. Jadi jadi kesadaran ya, bahwa sebuah negara itu juga harus mempunyai ya, kekuatan, apalagi dalam masalah industri. Ya. Maka industri-industri yang mereka itu menghasilkan, ya, jadi kekuatan pertahanan negaranya, negara-negara Barat ataupun Israel tidak akan pernah mereka itu menjual atau mereka berikan kepada negeri kaum muslimin, kecuali teknologi-teknologi yang tidak mutakhir, yang tidak mempunyai kekuatan jarak jauh dan sebagainya. Jadi ini jadi umat Islam bahwa kita tidak boleh ya, menjadikan sandaran atau impor, ya, sehingga umat Islam itu justru kalau kita lihat ya, mereka itu tidak mengkaji, tidak mempelajari negara-negara yang besar itu apa. Bisa dilihat dari anggaran negaranya, bagaimana mereka itu mempunyai pertahanan yang kuat. Jadi dari APBN-nya untuk apa? Bidang pertahanan. Ya. Maka mereka akan menggunakan yang pertama yaitu adalah kekuatan ekonomi dan kekuatan politik untuk meluas pasar mereka. Jadi ketika negara-negara itu industrinya berbasis pada teknologi ya, yang digunakan dalam senjata, maka mereka akan jadi negara-negara yang punya kekuatan, termasuk secara politik yang mereka itu mempunyai pengaruh terhadap konstelasi politik internasional. Seperti itu. Saya Agus Lukman sebagai penutup, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pemirsa yang ada di rumah berkaitan dengan tema kita pada kesempatan malam hari ini, pesan dakwah yang bisa di. Ya, jadi kesimpulan bahwa tabiat Yahudi yang kita sudah bahas hari ini, maka seharusnya kita tahu bahwa Yahudi tidak akan pernah diam dan mereka terus ada ketinggian yang luar biasa pada umat Islam. Maka dari sini ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita jangan sampai menjadikan Yahudi Nasara itu pemimpin, teman setia. Ya. Apalagi kita mengikuti ajaran Yahudi atau kita berbisnis, bermuamalah dengan cara-cara riba. Ya. Jangan sampai umat Islam ini mereka justru mereka mengotak-atik, mengklaim, mengubah-ubah ajaran itu. Karena mereka sangat soft, sangat lembut, ya, masuk ke kaum muslimin, seakan-akan yang dibawa Islam, tapi sebenarnya itu adalah bukan dari Islam dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus menjaga umat Islam dari sisi akidah, dari sisi syariat, dari sisi politik. Ya, ini jauh dari ancaman-ancaman pemikiran-pemikiran Yahudi yang mereka juga meyakinin Dajjal, meyakinin kemenangan mereka. Maka umat Islam pun juga harus punya rencana tersendiri. Saya bilang tadi, ketika kemungkinan itu adalah akan muncul tegaknya khilafah Islamiyah, maka umat Islam harus konsisten dan teguh memperjuangkan metode Nabi. Mudah-mudahan kita segera untuk melihat ya pasca COVID-19 ini khilafah Islamiyah tegak. Allah Subhanahu wa taala. Kabir. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Agus Irfan yang sudah memberikan closing statement. Sekarang ke Ustaz Irfan Abu Nafid, pesan untuk para pemirsa di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang yang perlu Al-Fakir disampaikan pula tadi terakhir belum disampaikan, bahwa dalam surat An-Nisa ayat 46 pun juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan minal ladzina hadu wa yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Jadi di antara sifat Yahudi mereka yuharrifuna, menyimpangkan perkataan dari tempatnya. Lalu ada kalimat dalam ayat tersebut lay yang bi alsinati mata'nan fid dini. Mereka lay yang bi alsinatihim digambarkan oleh para ulama tafsir, yakni mengandung isti'arah, bahasa kiasan dipinjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat layun itu biasa digunakan untuk memotong tali. Maka ketika digambarkan layam bi alsinatihim, mereka mutar-mutar lidahnya, ta'nan fid dini, dan mencela agama. Ini kan diantara sifat Yahudi yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala tabiat mereka dan wajib menjadi peringatan bagi kaum muslimin. Nah, Al-Imam Al-Marwazi itu mengatakan dalam As-Sunnah, ada nasihat dari Al-Imam Al-Auza'i, ma min muslimin illa wa huwa qa'imun ala thugratin min thugaril islami faman istata'a alla yu'tal islamu min thugrati falyaf'al. Bahwa tidaklah dari setiap muslim itu melainkan ia harus berdiri ala thugratin, di atas benteng pertahanan, min thugaril islami, dari benteng-benteng pertahanan Islam. Faman istata'a, siapa saja yang mampu, alla yu'tal islamu min thugaratihi, agar Islam tidak didatangi dalam petik oleh musuh dari arah bentengnya, falyaf'al, maka lakukanlah. Ini kan mengandung pesan mendalam sebetulnya bahwa kaum muslimin siapapun antum-antuna, punya profesi apapun, ini wajib hukumnya berdiri di atas benteng-benteng pertahanan Islam, membela Islam, membela sunnah imamah khilafah di dalam Islam dari berbagai macam penyesatan. Ini diantara tanggung jawab agama. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua ikhwatil kiram. Ini amanah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian pemirsa dakwah Tangerang Bersyariah. Selesai kita ikuti Tabir edisi kedua, Telaah Bernafas Islam Rahmatan lil Alamin, yang pada kesempatan malam hari ini kita membahas tema menyingkap tabiat Yahudi dalam menyimpangkan syariat. Sudah kita ikuti bersama tausiah guru-guru kita Ustaz Irfan Abu Nafid MPDI dan juga guru kita Ustaz Agus Lukman. Semoga mereka berdua guru-guru kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan ilmu dan dilapangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Kepada para pemirsa, insya Allah kita akan bertemu 2 minggu lagi dengan tabir edisi ketiga dengan tema yang menarik dan pembicara yang berkompeten. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah berpartisipasi, berkomentar, dan menyampaikan pendapatnya dan juga pertanyaannya. Mohon maaf jika tidak semua kemudian kami tanggapi. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Agus, barakallahu fiik. Nanti kapan-kapan bisa berjumpa lagi, Ustaz.